Kami percaya tidak semua perjalanan harus punya alasan. Ada kalanya kita hanya ingin menjauh sejenak dari riuhnya dunia, menemukan sunyi dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas. Karena pada akhirnya yang tertinggal bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang langkah yang pernah kita perjuangkan, lelah yang pernah kita rasakan, dan cerita yang kelak akan kita rindukan. Kali ini izinkan saya mengajakmu mendaki di salah satu gunung terindah di Sulawesi, Gunung Bulu Baria. Malam ini sekitar pukul 7 malam kami mulai belanja bahan logistik yang akan kami bawa untuk pendakian 2 hari 1 malam. Sebelum berangkat ke base camp dan bersua dengan dinginnya angin malam, kami harus memikirkan apa saja yang kira-kira akan mengisi perut selama perjalanan. Iya. Assalamualaikum. Kita sudah belanja logistik untuk pendakian ke puncak Spantik di Pakistan. Tapi bohong. Selesai urusan logistik, saya lanjut menemani Andini menyewa beberapa perlengkapan dan outfit untuk pendakian. Ya, namanya juga mau ke gunung. Selain siap jalan jauh, penampilan tetap harus diusahakan kece. Soal nanti sampai di atas masih kece atau sudah berantakan, itu urusan belakang. Packing masih sibuk dengan perjaketan, persewaan jaketan. Oke, buat teman-teman yang mau sewa outdoor di area Unhas, bisa langsung ke Lentera Outdoor and dapat outdoor nanti gratis itu nanti dipromosikan. Cari sepatu lagi. Akhirnya Besti yang ditunggu datang. Dan ini dia orang-orang yang akan menemani perjalanan kali ini. Ada Herman, Vike, dan juga Rafli yang tiba-tiba memutuskan ikut tanpa banyak persiapan dan belum pernah mendaki sebelumnya. Sebenarnya membawa orang yang tanpa persiapan ke pendakian bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Tapi saya tahu kondisi fisik Rafli cukup bagus, jadi saya berani mengiyakan. Lalu ada juga Andini dan Kintan, yang saya panggil Kintamani, sedangkan Herman punya panggilan sendiri untuknya, Punten. Beginilah tim kami kali ini, tidak sepenuhnya terencana, tapi justru dari sinilah ceritanya dimulai. Berdoa takkan pernah selesai. Mon Everest bisa. Kita sudah berdoa dan let's go. Bismillah. Pak Vike, kata-kata. Pukul 22:15 kami meninggalkan kota Makassar. 6 orang, 3 motor dan 1 tujuan, base camp Bulu Baria yang ada di Kabupaten Goa. Kali ini kami akan menempuh perjalanan yang cukup panjang sebelum besok pagi mulai berjalan memasuki jalur. Kota Makassar perlahan kami tinggalkan, dan semakin jauh kami melaju, suasana berubah. Dari ramainya kota menuju gelap jalanan yang semakin sepi dan gelap. Sudah sampai di Nindimar. Nindimar biasa tempat checkpoint para pendaki yang mau ke Goa. Di perjalanan kami singgah sebentar di Nindimar. Tempat ini biasa dibilang salah satu checkpoint buat para pendaki yang menuju ke arah Goa, karena mengingat ada cukup banyak destinasi pendakian, salah satunya gunung yang akan kami daki. Beberapa dari kami sekalian membeli camilan, minuman, dan beberapa perlengkapan kecil yang baru teringat setelah di jalan. Namanya juga persiapan, selalu ada saja yang ketinggalan atau tiba-tiba terasa penting. Motor meletus bannya. Jadi kita ke masjid dulu. 2/3 perjalanan sudah kami lewati. Ketika malam tiba-tiba memberi sedikit ujian, ban motor Kintan yang dibawa Rafli dan Herman bocor di tengah jalan. Kami sempat mencari bengkel, berharap masih ada yang menyala di jam segini. Tapi jalanan sudah terlanjur sepi, dan pintu-pintu bengkel sudah lama tertutup. Akhirnya kami memilih berhenti di sebuah masjid, menitipkan lelah sejenak di sana,
karena besok jalan yang panjang sudah menunggu dan kami butuh tenaga untuk menyambutnya. Daripada menunggu di sini, kita memutuskan untuk berbonceng 3. Ini ketiga kalinya kita berbonceng 3 dalam pendakiannya guys ya. Ada gitu di depan bengkel. Sambil mencari-cari bengkel di depan. Ada gitu. Ya, that's life. Kadang hidup tidak selalu seperti rencana. Rekan pendakian, kita pagi-pagi sudah mau cari bengkel. Orang itu pagi-pagi cari sarapan, kita cari bengkel. Cari bengkel. Ternyata pergi cari bengkel. Yang ini bocor banyak. Tapi kamu jangan bocorin ke siapa-siapa ya. Pagi telah datang. Setelah malam yang panjang, setelah beristirahat sejenak, kami kembali melanjutkan perjalanan sambil mencari bengkel. Dan akhirnya ada salah satu yang buka. Ban yang semalam membuat kami berhenti, pagi ini kami perbaiki. Kadang memang begitu perjalanan. Ada saatnya kita harus berhenti, bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Yang penting setelahnya kami bisa kembali melangkah. We find a bengkel. Thank you Awe Motor. Kita sudah di Awe Motor. Nyangka nggak lu? Ternyata urusan ban belum selesai. Di bengkel sempat terjadi perdebatan antara kami dan bapak yang punya bengkel. Kami meminta agar dipasangkan ban dalam saja, mengingat robekannya cukup lebar karena tertusuk besi bekas lasan. Tapi bapak yang menangani motor kami tetap yakin ban itu masih bisa dipakai tanpa ban dalam. Akhirnya kami ikut saran bapak tersebut dan kembali melanjutkan perjalanan. Sayangnya keyakinan itu tidak bertahan lama. Belum jauh dari bengkel, ban kembali bocor. Dan pagi itu kami kembali belajar bahwa dalam perjalanan hal kecil pun bisa mengubah rencana. Saya sudah bilang tadi ganti ban dalam karena robeknya hampir 2 cm. Bisa Ji, datanya mobil lagi. Tapi ya, that's life. We need to enjoy this moment. Akhirnya kami menemukan bengkel lain yang dijaga seorang bapak. Teman-teman pun ikut membantu memperbaiki motor yang dari tadi memberi drama. Kita sudah jadi mekanik ya guys ya. Mekanik dadakan. Kita bantu bapaknya. Let's go. Akhirnya finally setelah jadi mekanik, kita kembalikan mood dulu. Nasi kuning di base camp sudah menunggu. Let's go. Pukul 8.20 akhirnya kami tiba di base camp Bulu Baria. Setelah perjalanan panjang dan drama ban semalam, rasanya lega juga bisa sampai di sini. Beberapa perlengkapan yang masih kurang kami sewa di base camp. Lalu pagi itu kami menyempatkan menikmati nasi kuning di warung sekitaran base camp. Sekarang pukul 9 kurang 8 menit. Kurang 10. Kita sudah makan nasi kuning. Bagi yang mau mendaki di Bulu Baria silakan. Recommend. Jadi, and then kita akan registrasi dan cek semua sampah-sampah Dan dibawa. Ingat di sini di Bulu Baria menetapkan zero waste. Artinya apa? Artinya apa Bang Messi? Tidak boleh tinggalan sampai. Nah, Kalau ada ketinggalan, dia boleh tinggalkanmu, tapi sampahmu jangan ketinggalan. Setelah semuanya siap dan telah registrasi, kami mulai memperhitungkan waktu. Kami ingin tiba di pos camp atau pos 8 sebelum gelap. Jadi, daripada membuang tenaga dan waktu, kami memutuskan untuk naik ojek menuju pintu rimba. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, hampir 1 kilometer. Tapi kali ini setiap menit terasa berharga. Pendaki kok ngojek. Kita sudah registrasi dan baru berjalan sekitar 2
2 menit. Gandaya sudah meminta ojek. Jadi kita menunggu ojek di sana. Let's go. Dari pintu rimba, akhirnya kami benar-benar memulai pendakian. Langkah pertama terasa biasa, tapi kami tahu perjalanan ini akan terus membawa kami menjauh dari keramaian menuju pos 1. Kami mulai menyesuaikan nafas, langkah, dan beban di punggung. Satu persatu langkah kami lewati sambil menyimpan tenaga untuk perjalanan yang masih panjang di depan. Kita mulai trekking setengah 11. Ayo. Karena derama ban motor. Itu masih ada derama ban motor belum selesai. But it's okay. Let's go. Halo sobat pendakian terpantau sudah lemas. Belum di pos 1? Belum. Lemas anak-anak kah? Saya kan Daji. Terutama yang ini. Kenapa saya tunjuk triple saya ini bos? Kasihlah dulu kan utama. Triple bos. Kenapa saya mau tunjuk? Ada lagi Pak, cuma papi kan di belakang. Akhir papi. Setelah perjalanan sekian sekitar 40 menit kita sudah sampai di pos berapa ini Dinda? Pos 1. Oke, aku yang bagian ini. Masih ada 7 pos selanjutnya sebelum kita nge-camp. It will be a long day. Hah? Hilang. 11.38. Pos 1 Bulu Baria. Ayo. Pos 1 sudah kami lewati dan perjalanan menuju pos 2 masih terasa cukup santai. Jalurnya belum terlalu menguras energi, jadi kami bisa menikmati langkah demi langkah sambil sesekali berhenti untuk mengatur nafas dan menikmati suasana hutan. Sejauh ini semuanya masih terasa ringan. Kami tahu gunung selalu punya caranya sendiri untuk membuat kami berhenti merasa terlalu nyaman. Melaporkan dari pos 1 menuju pos 2 Bulu Baria. Kita melanjutkan perjalanan. Di sini vegetasinya cukup rapat, tapi matahari sekali menembus. Ketika menembus hatiku, asik. Kata-kata hari ini Mas Faiz. Acara apa ini Mas Faiz? Sampai di pos 2, kami menemukan aliran sungai yang rasanya pas sekali untuk beristirahat. Setelah berjalan dari tadi, kami duduk di tepi sungai sambil menikmati suasana hutan. Jadi salah satu momen yang paling enak. Kebetulan kami bungkus nasi kuning dari base camp, jadi tidak perlu mengeluarkan alat masak untuk makan siang. Sederhana, tapi makan di tengah hutan dengan suara aliran sungai di samping kanan kami, entah kenapa rasanya jauh lebih nikmat. Setelah sekitar 30 menit berjalan dari pos 1, finally we reach pos 2. Di sini ada aliran sungai ya guys ya. Kita bisa mau makan siang atau di sini kah? Atau pos 4? 12.04. Pos 2 Bulu Baria. Ayo. Allahu Akbar. Ini kamu. Ini
Karena sudah pukul 12:14, kita memutuskan buat makan siang di pos 2. Karena di sini ada sumber air sudah dekat. Jadi kita memutuskan saya di sini supaya tidak repot-repot nanti ambil air minum buat makan. Kita makan nasi kuning. Nasi kuning buatan Bunda Base Camp. Let's go. Oke sobat pendakian, pukul 1.00 kita sudah meninggalkan pos 2. Pos 3, here we go. Let's go. Ayo. Perjalanan dari pos 3 ke pos 2 ke pos 3 sudah mulai sedikit nakal, berdebu plus tarik combo. Selesai makan siang, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalurnya mulai berubah, tidak sesantai sebelumnya. Tanjakan mulai terasa, tapi masih cukup ramah untuk dinikmati. Langkah demi langkah kami jalani, sambil menikmati suasana hutan dan perjalanan yang perlahan mulai menuntut tenaga lebih banyak. Baru menguji sedikit, but look at the view. Not this, but this. Ayo. 25 minutes Pos later, 3. kita sudah sampai di pos 3. Di sini ada. Pindah dulu anjingnya. Anjing ini anak. Wah. Makan apa tuh baru pergi lagi mah. Ayo. Ante. Pos 3 lumayan indah. Hal-hal dulu di kamera abangku. Halo. Tapi pantau sudah sangat lemas. Dipaksa berjalan melawan combo panas dan berdebu dan menanjak. Kayu. Di dinas taino. Dari pos 3, jalurnya mulai terasa lebih berat. Tanjakan makin terasa, debu mulai menempel di sepatu, ditambah terik matahari yang langsung menyengat. Langkah kami pun melambat, tapi perjalanan menuju pos 4 tetap kami nikmati. Meski kali ini harus sedikit lebih banyak mengerahkan energi. Pos 4 sedikit lagi juga sisa tenaga. Tapi disemangati oleh view. Let's go. Kita sudah sampai di pos 4. Sisa 4 nyawa juga. Ada kapang nyawa tinggal di base camp? Masih ada. Atau turun nanti baru dicing. Pos demi pos, angkat demi langkah. Cepat kau. Sampah demi sampah. Sampai. Let's go. Jalur menuju pos 5 mulai benar-benar menguji. Tanjakan makin panjang, kaki mulai terasa berat, dan nafas mulai terkejar. Kali ini setiap langkah seperti harus dibayar dengan tenaga yang tersisa. Tapi kami tetap melangkah karena pos 5 sudah di depan mata. Oke, pos 5. Sudah mulai menyiksa. Tadi masih nakal lagi, sekarang mulai menyiksa. Nakal manja. Nakal sekali. Ini apa? Ayo. Pukul Masih nggak bisa jago 3:10. Kita sudah sampai di Pukul 5.30. Jalan kalau bisa beli kemek. Jam berapa? Sini banyak kan naik ke gunung. Untuk And then- sudah kujamas. there are 3 pos more or less. Astagfirullah siapa tadi itu titik 3 pos lagi. Naik. Akhirnya kita bisa ngecamp. Tapi katanya sih pos 6 pos 8 landai matamu. Oke, let's go. Ayo kita sini. Ya, ikan deh ya. Sejukkan dah.
Pos 5 Bulu Baria. Cek dulu kak. Ayo, pulang. Semakin naik, jalurnya semakin menanjak. Menuju pos 6, kaki sudah mulai terasa berat, tapi kami tetap melangkah. Di sini, jarak terasa panjang, dan setiap tinggi yang bertambah seakan meminta sedikit lagi tenaga. Wah. Setelah nggak tahu berapa menit lagi kita berjalan, kita sudah sampai di pos 6. Borong Bang Ayah. Pos 6 Dinda. Pos 6 Dinda. Capek. Dia pikir aku ini. Here we go. 1549. Pos 6 Bulu Baria. Ayo. Sudah meninggalkan pos 6. Tanjakannya nggak dikasih ampun. Ketahuan di belakang satu tarikan nafas pos 7. Dan benar saja ya guys ya. Let's go. There's pos 7. Jangan bilang istirahat, Beng, tidur. Pos 7 Bulu Baria. Ayo kawan. Ram-ram kan gitu, Pak. Berangkat. Sekarang 4:30. Kita meninggalkan pos 7. Di sini sudah mulai dingin, jadi kita harus selalu bergerak. Waktu sudah menunjukkan pukul 16:30. Kami meninggalkan pos 7 dan kembali melanjutkan langkah. Waktu terus berjalan, sementara tenaga sudah mulai terkikis setelah seharian mendaki. Tapi kami tahu sebelum gelap masih ada yang harus diselesaikan. Nanti kalau sampai di atas saya kasih testimoni. Apakah benar semenyiksa itu sih? Let's go. Woi, capek makan dah. Ternyata benar dibilang orang. Kita apa tuh? Baru jam 5. Sisa tenaga terakhir untuk hari ini. Kita menuju ke pos 8. Lihat, sudah tidak ada yang berisik kayak tadi. Langkah kami mulai tertatih menuju pos 8. Tenaga sudah mulai terkuras dan setiap tanjakan terasa lebih panjang dari sebelumnya. Iya, laki juga. Tapi di ujung perjalanan ada tempat untuk berhenti, mendirikan tenda, dan akhirnya membiarkan kaki beristirahat. Pos 8 tempat kami akan bermalam. Dasar yang tadi pas foto-foto, mana suaranya? Betul kata Bung Firsa. Makin dekat ke tujuan makin berat langkah. Ini buktinya. Indah, setelah melewati 3 tanjakan, dan tanjakan, finally kita sampai di pos 8.
tembus ke Malino ini. Turun ke Malino. Ini lagi masak nugget, telur, terus ini air. Ini, oh nasi, mie, permen. Ditambahkan lagi air karena ini chef kita pada malam ini. Karena banyak sekali anunya, berasnya. Siapa tadi tuh? Setelah makan malam sekitar pukul 9, kami segera beristirahat. Malam ini bukan waktunya berlama-lama terjaga karena beberapa jam lagi kami harus bangun dan melanjutkan perjalanan menuju summit. Tenaga yang tersisa kami simpan untuk menyambut subuh dan langkah-langkah terakhir menuju puncak. Sekarang waktunya tidur Mas Herman. Ya apa sih gebrakannya Herman? Kawan tidur kawan. Sampai jumpa di esok hari. Sekarang sudah jam 4. Kita persiapan OTW summit. Mau Mas Herman, bangun boleh, bangun. Sahur. Hei, sudah jam 4:30. Kita bangun dari jam 4 sebelum jam 4 menunggu cewek-ceweknya. Sudah hampir Too long. hampir Sudah saya setengah jam. katakan Mentari tidak menunggu kita, tapi Mentari menyapa orang-orang yang sudah menunggunya. Irham Besari. Bisa. Ya. Pukul 4:30 subuh, kami kembali berjalan menuju pos 9. Udara dingin dan gelapnya pagi menjadi teman di langkah-langkah awal. Tenaga memang belum sepenuhnya kembali, tapi ini adalah perjalanan yang sudah kami tunggu sejak kemarin, menuju puncak. Menuju sebuah pagi yang kami harap akan seindah perjalanannya. Subuh di gunung selalu punya suasana yang berbeda. Saat dunia masih terlelap, kami sudah berjalan dalam gelap, ditemani cahaya headlamp dan nafas yang sesekali berubah menjadi uap, sunyi, dingin, dan sedikit lagi mengantuk. Tapi ada perasaan yang sulit dijelaskan. Sepertinya setiap langkah yang kami ambil membawa kami semakin dekat pada pagi yang kami tunggu. Baju hitam. Kalau kan daya biar baju hitam tetap bersinar. Asik. Sekarang pukul 5.30. Dan perlahan langit mulai membuka ceritanya. Cahaya pertama menyusup di antara punggung pegunungan, mengusir gelap yang sejak tadi menemani langkah kami. Di tengah lelah yang belum usai, kami berhenti sejenak, menatap pagi yang datang dengan caranya sendiri. Mungkin beginilah gunung membayar setiap langkah yang kami titipkan kepadanya. Kita hampir lagi pos 9 Tidak kelihatan dan mata. Wih, sunset, matahari sudah menampakkan wujudnya. sunrise. Matahari sudah menampakkan wujudnya. Look at this view. Wow. Selamat pagi Mentari. Semangat. Hey. Disemangati oleh Mentari.
Kakak-kakak yang di bawah, semangat! Halo sahabat pendakian, kita sudah melewati pos 9 di bawah sana tadi. Tapi saya lupa ambil gambar. Menuju puncak with the view. Wow. Mana lebih cantik ini atau yang di atas? Kakak-kakak yang di bawah, semangat! Setelah melewati pos 9, kami tidak lagi punya banyak alasan untuk berhenti. Puncak sudah semakin dekat dan langkah kami diarahkan ke atas. Setelah semalam menyusuri gelap, pagi ini kami berjalan ditemani cahaya pagi menuju tempat yang sejak kemarin hanya kami bayangkan. Setelah pos 9, vegetasinya mulai terbuka. Cukup guru. Ayo. Wow. Sebelum melanjutkan langkah ke puncak, kami sempat berhenti sejenak, mengisi tenaga dengan cemilan yang kami bawa. Sementara yang cewek mulai touch up. Namanya juga mau summit, fisik boleh sudah separuh tertinggal di jalur, tapi penampilan tetap harus punya harapan. Gunung boleh membuat kami berdebu, tapi kamera tetap harus menemukan versi terbaiknya. Sedikit-sedikit singgah karena kita adalah pelet bento. Pendaki lelet, bentar-bentar foto. Asoy. Look at top di sana puncaknya. Dan makin dekat puncak, makin berat langkah kaki. Sini berjemur kalau makin naik. Let's go. Kadang perjalanan tidak meminta kita untuk berlari. Ia hanya meminta kita untuk tetap melangkah. Meski nafas mulai berat dan kaki mulai kehilangan tenaga, di depan puncak sudah tidak terasa jauh lagi. Tapi justru di saat yang seperti ini kami sadar bahwa yang paling sulit bukanlah melihat tujuan, melainkan meyakinkan kaki untuk tetap melangkah. Dan pagi itu, di antara lelah dan cahaya yang baru lahir, kami terus berjalan. Karena mungkin ada beberapa pemandangan yang harus diperjuangkan sebelum akhirnya kita nikmati. Melaporkan dari sebelum puncak masih tertatih-tatih. Masih punggungan. Ke gunung kok cari jaringan. Ya. Ke rumah aja pakai wifi. Masih punggungan guys. Let's go. Let's go. Ada bebek kan? Siapa bawa bebek? Ada kalian pakai dari mana tuh baru 7% aja kok. Mas Herman, puncak Mas Herman. Puncak gandaku.
Dan setelah semua langkah, nafas yang terkejar, keringat, debu, serta lelah yang kami bawa sejak kemarin, akhirnya kami sampai di sini, di puncak Bulu Baria. Ternyata puncak bukan tentang siapa yang paling kuat menaklukkan gunung. Puncak adalah tentang siapa yang mau ingin terus berjalan meski berkali-kali ingin berhenti. Dan pagi ini, di atas segala lelah yang kami bawa, kami hanya bisa tersenyum dan berkata, akhirnya sampai juga. Jam 7.45 kita sudah sampai di puncak bareng Mas Herman. Capek. Sekitar 2 jam perjalanan karena banyak istirahatnya tadi. Aneh, Ultraman enjoy, Ultraman. Ranger. Ultraman. Rangers. Oh, Ranger. You wanna see Power Rangers? Look at that. Power Ranger jadi kalai. Oleh dia membasmi. Oleh dia membasmi. Potret, sesi potret. Kira. Asik. Ya ada saya juga titipan atau cok? Dah. Kalau pi ke 10 sih. Sama videonya. Kita bercengkerama dulu sama Ganda Herman. Mendengar nasihat-nasihat dan ujangan-ujangannya. Lapar sekali. Ganda Herman. Jalur kita juga Joko. Nah, lama loh teh. Ini kelihatan orang situ sini kan. Song kalau. Pulang cerokan keringan di bawah. Sekarang kita sudah mulai turun ke pos camp atau pos 8. Jam 9 tadi kita turun. And teman-teman masih di belakang. Ada Kanda ya. Kanda Herman. Well. Kanda Rafli. Let's go. Mungkin tidak banyak dokumentasi pas turun. Sampai ketemu di akhir video. Let's go. Setelah puas berfoto-foto, akhirnya pukul 9 pagi kami memutuskan turun dari puncak. HP yang saya pakai merekam sejak awal menemani perjalanan ini pun kehabisan baterainya. Lowbat dan saya tidak sempat merekam perjalanan turun. Setelah perjalanan panjang, pukul 16.00 kami akhirnya tiba di base camp pendakian. Kaki boleh latih, tapi cerita ini akan tetap abadi di hati. Salam literasi, salam lestari, Irham Besari melaporkan dari Puncak Bulu Baria.